Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salabib Nihat dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Lokal A2 dengan NPM 214010358, ingin mengerjakan tugas PTS Bioteknologi dalam bentuk video yang bertugas mencari sumber enzim yang berada di perairan dan mencari artikel lalu dipresentasikan melalui YouTube. Nah, saya sudah mendapatkan judul yaitu isolasi dan seleksi bakteri penghasil enzim ekstraseluler pada tanah mangrove di pantai Noel Baki. Nah, judul saya ini cukup unik karena bakteri yang saya ambil yaitu yang hidup pada tanah mangrove yang bersifat halofilik. Halofilik ini yaitu yang bisa hidup pada lingkungan dengan kondisi kadar garam yang tinggi. Nah, bakteri yang hidup pada zona yang ekstrim ini memerlukan protein yang tinggi untuk mempertahankan hidup dan dapat melakukan metabolisme. Nah, dari data yang saya temukan yaitu data dokumen final rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 menjelaskan bahwa NTT memiliki ekosistem mangrove yang sangat potensial yaitu cukup besar. Ekosistem mangrove tersebar di beberapa pesisir pantai termasuk pantai Noel Baki, yang pantai yang judul di artikel yang saya pilih. Di artikel yang saya pilih, mereka meneliti melaksanakannya pada bulan Juli sampai September pada tahun 2019. Nah, pengambilan sampel dilakukan di area pantai Noel Baki, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka juga menggunakan metode survei dan eksperimental dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling di area mangrove. Parameter yang diukur ada 3, yaitu salinitas, derajat keasaman atau pH, dan suhu. Kemudian mengisolasi bakteri. Nah, yang pertama itu cara mengisolasinya, diambil 1 gram sampel tanah mangrove, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan ke dalam 9 ml Aquades. Kemudian dihomogenkan dengan vortex dan diperoleh pengenceran 10-1. Nah, selanjutnya diambil 1 mili menggunakan mikropipet steril dan dimasukkan ke dalam 9 mili Aquades dan diperoleh pengenceran 10-2. Demikian selanjutnya dilakukan pengenceran hingga pengenceran 10-3 sampai pengenceran 10-7. Masing-masing seri pengenceran diambil 0,1 mili menggunakan mikropipet dan dilakukan penanaman bakteri dengan metode spare plate. Untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi, maka petri dish dilapisi dengan plastik wrap dan inkubasi kurang lebih 2x24 jam atau selama 2 hari. Nah, selanjutnya ada juga proses pemurnian bakteri atau yang sering disebut purifikasi. Nah, setelah bakteri itu tumbuh, dilakukannya pemurnian bakteri dengan menggunakan metode strike plate atau yang sering goresan. Nah, purifikasi ini atau pemurnian bakteri dilakukan dengan mengambil satu koloni. Pengambilan koloni ini didasari pada karakteristik morfologi dari koloni bakteri, yaitu berupa bentuk, tepian, permukaan, dan warna. Nah, pengambilan bakteri ini menggunakan jarum Mohs. Kemudian digoreskan pada permukaan media dan dilapisi plastik wrap untuk mencegah kontaminasi. Nah, selanjutnya diinkubasi pada suhu 26 derajat Celcius sampai bakteri tersebut tumbuh. Ketika bakteri sudah tumbuh, diamati pertumbuhan koloni bakteri apakah telah menjadi kultur murni. Jika belum, maka dilakukan pemurnian dulu ulang. Nah, sekarang kita masuk hasil dan pembahasan. Pengukuran parameter lingkungan di lokasi sampling. Sampel tanah mangrove diperoleh dari pantai Noel Baki. Pengambilan sampel ini ternyata dilakukan pada 2 titik sampling. Kedua titik ini diambil pada zona intertidal
yaitu titik pertama terletak pada zona rhizopora dengan ciri khas akar tanaman mangrove dan tetap terendam, dan zona ini memiliki tanah berlumpur yang lembek dengan kadar garam yang lebih rendah. Sedangkan pada titik kedua, pengambilan sampel terletak pada zona Ephysenia, yaitu pada lapisan paling luar dengan tanah yang berlumpur lembek dan berkadar garam yang sangat tinggi. Hasil pengukuran parameter lingkungan di lokasi penelitian tersebut. Nah, titik pertama dan titik kedua itu hasilnya ternyata berbeda. Nah, di lokasi sampling pertama atau titik sampling yang tadi yang pertama itu pada suhu 28 derajat Celcius, pH-nya 8 dan salinitasnya 45 derajat. Nah, yang titik sampling kedua itu suhunya 26 derajat Celcius dan pH-nya juga 8 dan tapi salinitasnya ini 56. Nah, ada pula penjelasan dari saya mengenai hasil penelitian tadi, yaitu titik sampling pertama itu diambil berdekatan dengan laut dan memiliki parameter lingkungan berupa suhu 28 derajat Celcius, derajat keasaman 8 dan tingkat salinitas 45. Sedangkan titik sampling yang kedua diambil berdekatan dengan pantai dan memiliki suhu 26 derajat Celcius, derajat keasaman atau pH 8 dan tingkat salinitas 56. Berdasarkan zona pengambilan sampel, titik kedua sampling ini memiliki tingkat salinitas yang paling tinggi, yaitu titik yang kedua. Hal ini karena sampel diambil pada lapisan paling terluar dari zona intertidal. Mungkin semakin keluar semakin banyak salinitasnya. Nah, kesimpulan dari artikel yang saya pilih ini yaitu tanah mangrove yang ada di pantai Noel Baki menghasilkan 70 isolat bakteri penghasil enzim ekstraseluler. Sekian presentasi dari saya akhiri. Nunul kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.